apakah ada kaitannya, misalkan seorang anak itu merasa bapaknya itu seorang pejabat, Pak? Anak tukang beca atau anak tukang bakso atau anak yang dari keluarga sederhana, biasanya mereka tahu diri, ya, lebih tahu diri, lebih mawas diri. Tapi apabila anak pejabat, kadang-kadang suka overacting, bukan hanya anak anggota DPR. Di media massa itu kan diberitakan bahwa si pelaku itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan minuman keras. Menurut Pak Adi, apakah ini berpengaruh untuk meringankan hukumannya? Menurut saya justru harus diperberat, bukan diringankan. Ya, jadi ini bukannya mabuk malah. Dia bisa video, dia bisa beralibi, dan lain sebagainya. Bahkan waktu ditanya oleh security, dia bilang, saya nggak tahu. Kan. Sadis, kalau menurut saya ini sadis sekali. Ini orang. Sebenarnya harusnya diancamnya lebih dari segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karinawati dalam program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang status elit dan kasus Ronald Tanur, putra anggota DPR RI Partai PKB. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Hah? Orangnya datang tahu? Gak tahu. Tapi sampai aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Bukan di sini? Iya. Gregorius Ronald Tanur, anak dari anggota DPR dari fraksi PKB ini bisa berdalih mengaku tidak tahu menau dan tertawa saat ditanya oleh petugas keamanan mengenai penyebab dini ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di parkiran mal. Peristiwa itu terjadi ketika korban sudah terlindas kendaraan, terseret sekitar 5 meter, kemudian pelaku berhenti karena ada teriakan dari satpam atau security, kemudian turun, di mana ketika turun, posisi pacarnya atau korban ini sudah jatuh tertidur, kemudian ada satpam di sekelilingnya, pelaku berusaha untuk merekam peristiwa itu. Jadi setelah mengetahui bahwa pacarnya atau DRA itu meninggal dunia, dengan inisiatif sendiri GRT datang ke Polsek Lakar Santri Surabaya dan melaporkan bahwa kekasihnya itu mengalami gagal nafas diakibatkan sakit lambung yang dideritanya kambuh dan akhirnya kehilangan nafas dan meninggal dunia. Pada dada bagian kanan dan tengah, kemudian pada perut kiri bawah, pada lutut kanan, pada tungkai kaki bagian atas atau paha, kemudian pada punggung kanan. Kemudian ditemukan juga luka lecet pada anggota gerak atas. Sedangkan pada pemeriksaan darah, kami temukan resapan darah pada otot leher atau lapisan kulit bagian leher kanan dan kiri. Kemudian patah tulang disertai resapan darah pada tulang iga kedua sampai 5. Kemudian ada luka memar pada organ paru dan luka pada organ hati. Dengan kesadaran yang menurut saya memadai itulah, maka masuk akal kalau diduga kuat yang bersangkutan pun punya pemikiran, punya imajinasi, perbuatannya akan bisa mengakibatkan kematian. Korban meninggal dunia. Artinya sudah ada. Untuk menonaktifkan saudara Edward Tanur dari seluruh tugasnya di semua komisi. Jadi dia kita tarik dari komisi biar dia non komisi untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa anaknya ini, karena kami sangat prihatin terjadi hal semacam itu dan kami berharap hati kami itu ada di korban. Jadi kalau bilang intervensi tidak,
tidak ada intervensi. Kan saya sudah ditegur juga dari partai saya. Kami sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan kepada anak kami untuk berbuat hal-hal yang di luar kemanusiaan atau di luar kebiasaan dia untuk mencederai orang lain. Apa yang dia lakukan, dia harus bisa mempertanggungjawabkan baik di mata hukum, baik dalam proses hukum maupun di mata Tuhan di akhirat nanti. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Adi? Kabar baik. Teh Karin gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Semangat ya. Semangat Pak. Iya. Ya Pak Adi, saya sebenarnya agak miris juga ngelihat teaser yang baru saja kita saksikan. Bagaimana tanggapan Pak Adi mengenai teaser yang baru saja kita saksikan bersama ini Pak? Yang pertama sama dengan Teh Karin, memprihatinkan, mengecam, bahkan ya jujur, kok ada tega ya orang seperti itu? Iya betul. Ya. Tetapi saya menyampaikan apresiasi kepada penyidik ya, dalam hal ini kepolisian ya, yang cepat melakukan proses hukum untuk mengungkap ini, yang mana awalnya tidak terlalu bisa diungkap, tetapi dengan pekerjaan yang profesional cepat terungkap, bahkan sudah melakukan rekonstruksi. Ya, ini luar biasa, kita apresiasi. Dan saya sependapat dengan orang tuanya dari tersangka yang mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk melakukan hal seperti itu. Iya. Nah, biarlah anaknya yang bertanggung jawab di mata hukum dan di mata Tuhan. Ya, ini pernyataan yang sangat bagus, tetapi harus disadari, kenapa sih anak bisa melakukan hal tadi? Itu perlu ada sesuatu yang salah dalam mendidik, atau ada sesuatu yang mendorong dia melakukan itu. Nah, ini jadi introspeksi sendiri ya, buat teman-teman termasuk diri saya dan kita semua. Introspeksi diri untuk bagaimana menjaga anak-anak kita supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimana cara introspeksi dirinya? Antara lain memastikan apa yang dimakan oleh anak kita itu berasal dari uang halal, sehingga hasilnya pun akan baik. Nah, ini jadi pelajaran buat kita orang-orang tua untuk memastikan anaknya itu mengkonsumsi sesuatu berasal dari uang yang halal. Benteng agama juga kayaknya di sini juga diperlukan sekali. Sangat diperlukan. Kita juga kan masih terngiang dalam ingatan ya Pak ya, beberapa bulan yang lalu seorang anak pejabat menyiksa kawannya hingga koma ya Pak ya. Nah sekarang terulang lagi seorang anak anggota DPR dari fraksi PKB yang menyiksa kekasihnya hingga tewas. Menurut Pak Adi nih Pak, apakah ada kaitannya misalkan seorang anak itu merasa bapaknya itu seorang pejabat Pak? Gitu kan, jadi dia bisa sewenang-wenang gitu Pak terhadap orang lain. Secara psikologis pasti ada, ya. Itu ya Pak ya. Ya, anak, mohon maaf, ya, anak tukang beca atau anak tukang bakso atau anak yang dari keluarga sederhana, biasanya mereka tahu diri, ya, lebih tahu diri, lebih mawas diri. Tapi apabila anak pejabat, kadang-kadang suka overacting, bukan hanya anak anggota DPR. Apa karena dia merasa bapaknya kaya dan pejabat? Iya. Mungkin ya Pak ya. Bukan hanya di kalangan sipil, di militer, di polisi pun begitu. Oh, itu ya. Dia merasa hebat. Nah, ini adalah keliru. Makanya sebaiknya orang-orang tuanya harus lebih ketat menjaga anak-anaknya. Kalau zaman dulu mungkin ya. Kalau sekarang anak-anak harus kasih tahu
Kalau dia melakukan sebuah kesalahan, orang tua pasti dibawa-bawa. Ini dijadikan pelajaran seharusnya. Waktu anak pejabat pajak melakukan itu, Bapaknya juga. bapaknya kena. Betul. Ini harusnya jadi pelajaran buat semua pejabat. Bahkan ada lagi, saya pernah lihat juga di berita, anak ketua DPRD yang bawa mobil dinas gitu, Oh iya, betul. yang nabrak dan lain sebagainya. Nah ini memang sekali lagi pendidikan juga perlu, dalam hal ini pendidikan agama. Dari dasar, dari kecil mungkin ya Pak, anak tuh sudah dikasih tahu apa ya baik dan buruknya. Di media massa itu kan diberitakan bahwa si pelaku itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol dan minuman keras. Menurut Pak Adi, apakah ini berpengaruh untuk meringankan hukumannya? Terus pasal apa Pak yang bisa dikenakan untuk si pelaku? Menurut saya justru harus diperberat, bukan diringankan. Minuman keras itu kan tidak diperboleh, apalagi mabuk-mabukan. Itu sudah suatu pelanggaran. Nah sekarang pasal yang ditujukan kepada pelaku, pertama penyidik itu menerapkan pasal penganiayaan berat yang mengakibatkan orang lain meninggal, 355. Dibilang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, ayat 2-nya nih, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini KUHP. Di dalam pasal lain, bukan pasal 355, tapi 338. Ya, dalam 338 juga dikatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Di dua pasal tadi, 338 dan 355 ayat 2, ancaman hukumannya sama-sama 15 tahun. Ya, mungkin akan diperberat dengan kondisi mabuk tadi. Tetapi kita lihat di dalam penayangan video tadi, yang bersangkutan bisa memvideokan kok. Sambil tertawa malah ya. Ya, jadi betul. Ini bukan mabuk. Kalau mabuk ya mungkin, mohon maaf, biasanya orang mabuk itu muntah tidur. Ya kan? Ya, kalau ini gaya-gaya mabuk gitu ya. Ya, jadi ini bukannya mabuk malah. Dia bisa video, dia bisa beralibi, dan lain sebagainya. Bahkan waktu ditanya oleh security dia bilang, saya nggak tahu kan. Malah berbohong dia ya Pak ya, sadis. Kalau menurut saya ini sadis sekali ini orang. Sebenarnya harusnya diancamnya lebih dari segitu. Lebih dari 15 tahun ya Pak harusnya ya. Bagaimana supaya kedepannya ini peristiwa seperti ini tidak akan terulang lagi? Yang pertama tentunya beri efek jerak kepada para pelaku. Yang kedua, pemberitaan hal-hal seperti ini jangan ditiru. Kadang-kadang karena diberitain orang niru. Tetapi untuk hal itu sulit rasanya untuk dibendung. Karena media sosial banyak, macam-macam, susah dibendung. Yang paling bisa dilakukan adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita masing-masing. Tadi saya katakan dengan memastikan darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari halal. Itu yang penting sekali. Iya. Ya. Terus pendidikan agamanya, pendidikan moral Pancasilanya, ya sekolahnya ini. Apalagi saya tahu katanya yang bersangkutan caleg. Iya kan? Iya, betul. Nah, untuk partai politik saya ingatkan, jangan asal merekrut calon. Iya. Ya, rekam jejaknya harus benar-benar ditelusuri. Jangan ambil caleg yang juga suka cekek botol. Susah kan? Iya. Iya kan? Betul Pak. Nanti apa jadinya kalau dia terpilih gitu kan? Jadi itu Teh Karin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali. Demikian acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, comment channel Serambi Adi Warman. Saya Karinawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.